Rekonstruksi ini digelar dalam pengamanan ketat petugas kepolisian. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEO, dan AS dihadirkan untuk memperagakan seluruh adegan pembunuhan terhadap korban pria berinisial AN. Rekonstruksi memperagakan sebanyak 21 adegan yang menggambarkan secara rinci dari awal pertemuan korban dengan para pelaku hingga saat korban meregang nyawa. Korban mengalami penganiayaan beruntun dimulai dari pemukulan menggunakan gelas, penusukan dengan benda tajam, hingga pemukulan menggunakan gitar listrik. Polisi menyebut korban mengalami 3 hingga 4 luka tusuk yang terdapat di bagian kepala dan dada. Penyebab kematian korban dipastikan akibat cekikan menggunakan kawat bendrat dan hantaman dengan gitar listrik. Pada saat yang bersangkutan mau pulang, saat korban mau pulang, ditarik, dijatuhin, dipukulin bertiga. Upayanya di situ. Tadi cara tersangka menghabisi korban dengan alat apa aja? Pertama dipukul pakai gelas, yang kedua ditusuk dulu sampai pakai pisau kepalanya, yang ketiga pakai gitar listrik. Yang pakai pisau itu bergantian gitu ya Pak? Berdua aja. Berapa kali tusukan? Kalau ngeliat lukanya ya sekitar 3-4 kali tusukan. Ya. Di kepala ya, sama di dada satu. Kepala satu, dada satu. Di kepala sekitar 3-4 tusukan, di sini di dada ada satu. Sementara itu, kuasa hukum salah satu tersangka menilai penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya terlalu berat. Pihak penasihat hukum meminta agar penegak hukum lebih bijak dan adil dalam menilai peran masing-masing tersangka, serta tidak menyamakan pasal bagi pelaku dengan perbuatan yang berbeda. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan menunggu pembuktian di persidangan. Dari apa yang kita coba lihat di dalam peragaan-peragaan tersebut, pertama kami dari salah satu daripada pelaku ini, yaitu tersangka 3, bagi kami pertama terlalu berat jika harus dipersangkakan pasal 338. Itu kita lihat dari peran dia tadi, dari semua rangkaian di dalam rekonstruksi yang dibuat 21 adegan tadi, hanya satu posisinya yang melibatkan dia secara langsung terhadap adanya penganiayaan. Ya, jadi kalau kami berharap kita para penegak hukum, ya jaksa secara khusus dan majelis nantinya, supaya lebih bijak di dalam melihat peristiwa ini. Apakah memang pantas dipersamakan pasal yang sama terhadap orang yang peran dan perbuatannya jelas-jelas tidak sama? Kami berharap kepada semua insan terkait sebagai stakeholder dalam penegakan hukum kita supaya bersikap yang adil. Itu kami kalau melihat dari penerapan pasal tersebut. Diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebulan lalu yang kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Depok. Korban ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup tak bernyawa dengan leher terlilit kawat di rumah salah seorang pelaku di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin hari. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 338, pasal 170, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.